Kemudian di sini kami sampaikan ada SIP yang diterbitkan oleh menteri ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada internship ya, ada internship di tempat Bapak Ibu, silakan nanti disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Nanti SIP-nya akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi bukan oleh Pemda lagi ya. Kemudian nanti misalnya ada para residen ataupun PPDS di tempat Bapak Ibu ya. Dari PPDS-nya misalnya dari FK Undip ya, atau FK UGM atau FK Unsrat misalnya ya. Silakan nanti diajukan SIP-nya ke Kementerian Kesehatan ya. Dan nanti beberapa ketentuan khusus lainnya SIP-nya diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi bukan oleh Pemda ya. Ini yang seperti ini. Bapak Ibu, saat ini memang Kementerian Pan-RB bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri ini mempercepat proses perizinan ya melalui MPP digital ya. MPP digital Kementerian Pan-RB. Saat ini sudah ada 199 kabupaten kota yang telah memiliki MPP digital. Nggak tahu. Memang untuk MPP digital ini Bapak Ibu ya, MPP digital persyaratannya nanti STR-nya adalah menggunakan STR seumur hidup ya. Itu bedanya nanti dengan yang bukan MPP digital ya. Kalau MPP digital menggunakan STR seumur hidup ya. Dan ini Bapak Ibu dalam pengajuan SIP ke depan Bapak Ibu ya, SIP ke depan kita juga sudah menautkannya nanti Bapak Ibu dengan sistem kuota ya. Nanti ini secara bertahap diberlakukan saat ini baru melalui MPP digital ya. Jadi dengan sistem kuota dan nanti juga ke depannya dengan sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi atau pelanggaran disiplin yang pernah dilakukan oleh Namet dan Nakes ya. Nanti ini tentunya akan mempengaruhi perizinan Namet Nakes yang bersangkutan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dengan menggunakan MPP digital ya saat ini ya. Saat ini STR-nya itu menggunakan STR seumur hidup dan masa berlaku SIP-nya ya adalah 5 tahun sejak ditetapkan ya. Berlaku 5 tahun sejak ditetapkan ya. Dan untuk SIP perpanjangan ya Bapak Ibu, SIP perpanjangan yang diproses melalui MPP digital ya, itu nanti disesuaikan tanggal masa berlakunya ya dengan masa berlaku SIP yang sebelumnya ya. SIP sebelumnya kita mengacu SIP sebelumnya ditambah dengan 5 tahun ke depan seperti itu ya. Ini yang di MPP digital. Kemudian kalau mengajukan SIP kedua ataupun SIP ketiga ya, SIP kedua ataupun SIP ketiga, masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku SIP yang pertama. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Namet Nakes tertentu ya, tadi seperti kami sampaikan apabila mendapatkan sanksi administratif ya atau melakukan pelanggaran disiplin ya, bisa saja nanti Bapak Ibu ya, bisa saja nanti yang bersangkutan ditangguhkan STR-nya misalnya ya, ditangguhkan STR-nya, tentu akan mempengaruhi penerbitan SIP-nya ya. SIP yang sudah ada bahkan kalau STR-nya dicabut misalnya, tentu SIP-nya juga akan otomatis dicabut. Kalau STR-nya ditangguhkan berarti nanti SIP-nya juga akan ditangguhkan ya, seperti itu. Bapak Ibu, ini ada ketentuan Namet Nakes yang berpraktik ya, berpraktek sesuai keprofesiannya tanpa SIP ya, tanpa memerlukan SIP. Ini dalam kondisi tertentu ya, misalnya bakti sosial ataupun kemanusiaan ya. Ini bagi WNI ya. Kemudian tugas kenegaraan ya, ini tidak memerlukan SIP. Kemudian penanggulangan KLB, wabah dan atau bencana lainnya.
kemudian pemberian pertolongan darurat lainnya, pemberian pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat insidentil dan bersifat sementara. Jadi nanti Namet Nakes ini dapat melaksanakannya tanpa SIP, ya, tetapi dapat berdasarkan penugasan, ya, yang ditetapkan oleh menteri atau nanti yang diatur di dalam peraturan menterinya, ya. Penugasan ini tentu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan SIP, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini masih ada diskresi ya Bapak Ibu untuk pemenuhan SKP, ya, dalam masa transisi ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada mengalami kendala, ya, misalnya SKP-nya belum terpenuhi sampai saat ini, ya, sampai tanggal 4 Oktober, apakah dapat diproses perpanjangan SIP-nya, ya. SIP-nya dapat diperpanjang Bapak Ibu, tapi hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, ya. Jadi SIP-nya diterbitkan dari sejak saat ini sampai dengan 31 Desember 2024. Artinya Namet Nakes yang bersangkutan harus tetap memenuhi SKP-nya sampai 31 Desember tahun 2024. Nanti di tanggal 1 Januari SIP yang tadi sudah tidak berlaku, ya Bapak Ibu. Namun kalau SKP-nya sudah terpenuhi, katakanlah terpenuhi di bulan November, ya di bulan Desember, silakan nanti memperpanjang SIP lagi, ya, untuk 5 tahun ke depannya. Ya, baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami cukupkan sampai di sini. Nanti ada diskusi dan pemaparan juga oleh Mas Denny. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai pendahulu ini saya slide. Ini kita dasarnya adalah di amanat Undang-Undang 17 tahun 2023. Di pasal 264 disebutkan bahwa persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu meliputi A. STR, kemudian tempat praktik, kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Nah, tentu kita tahu bahwa kecukupan satuan kredit profesi ini adalah hal penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menjamin kompetensi mereka dalam melakukan pelayanan pasien. Gitu ya. Karena salah satu indikator utama untuk agar Namet Nakes ini bisa melayani dengan fokusnya itu patient safety kepada masyarakat itu adalah penjagaan kompetensi. Dan indikator capaiannya adalah melalui satuan kredit profesi. Kalau memang mereka baru lulus, itu bukan satuan kredit profesi, tapi yang mereka buktikan sebagai mereka layak untuk disebut sebagai Namet dan Nakes yang kompeten, itu melalui namanya Serkom, ya, sertifikat kompetensi pasca kelulusan atau pasca ujian kompetensi. Oke, kemudian di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, itu disebutkan di pasal 682, itu ditegaskan kembali bahwa persyaratan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 itu meliputi STR, kemudian tempat praktik, dan yang ketiga adalah pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Dan di pasal 683 juga disebutkan bahwa pemenuhan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud pada 682 ayat 4 huruf C digunakan untuk proses perpanjangan SIP. Dan di dalamnya untuk SKP ini ada 3 ranah. Ini mungkin kemarin baru saja kami baru sosialisasi terkait dengan KMK terbaru mengenai pengelolaan pemenuhan satuan kredit profesi. Secara detail kami jabarkan ke Namet Nakes bahwa kecukupan SKP ini didapatkan melalui 3 ranah. Yang pertama ranah pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi, kemudian ranah pelayanan, dan yang ketiga adalah ranah pengabdian. Nah, ini surat edaran nomor HK 02.01/Menkes/6/2024 yang sudah lama disebarkan ke Bapak Ibu sekalian, ya, sekitar bulan Maret 2024 mengenai penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, di dalamnya itu terstate dengan jelas bahwa bukti kecukupan SKP ini dibutuhkan hanya untuk memperpanjang SIP perpanjangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi SIP pertama kali tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jeffrey bahwa SIP pertama kali adalah SIP yang Namet Nakes itu dapatkan dan bisa, maksudnya yang mereka bisa buat SIP-nya itu setelah
mereka lulus, ya. Mereka lulus dari institusi pendidikan, kemudian dinyatakan layak, kompeten setelah ujian kompetensi. Nah, belum sampai dengan 5 tahun, ya, kurang dari 5 tahun, kurang dari sama dengan 5 tahun, nah mereka berhak untuk membuat SIP pertama kali, ya, dengan syaratnya itu adalah cuma 2, STR dan keterangan tempat praktik. Nah, untuk SKP ini, kita kembali ke SKP lagi. Untuk SKP ini hanya dibutuhkan untuk memperpanjang SIP, ya, untuk membuat SIP perpanjangan. Nah, definisi dari SIP perpanjangan itu adalah SIP yang berlanjut periodenya, gitu ya. Jadi periodenya itu lanjutan dari yang misalkan dia baru lulus tahun 2019, berarti kan berlaku sampai dengan 2024. Nah, SIP perpanjangan itu misalkan dari 2024 sampai dengan 2029, 5 tahun setelahnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu tidak ada ketentuan apakah dia pindah ke tempat vaskes, apakah dia lanjut di vaskes yang lama atau dia pindah ke vaskes yang baru misalnya, beda kota misal. Itu tidak ada indikator itu ya. Jadi kita acuannya hanya tok di perpanjangan keberlanjutan periodenya saja. Jikalau memang Namet Nakes itu memperpanjang SIP-nya, periodenya itu berarti dikatakan sebagai SIP perpanjangan. Itu sudah clear ya. Nah, setelah itu sudah clear, barulah kita lihat lagi nih data di SISDMK-nya. Yang bersangkutan bikin SIP pertama, kedua, atau ketiga gitu ya. Nah, kalau SIP pertama, itu baru menggunakan kecukupan SKP. Yang pada saat ini keadaannya ada beberapa daerah yang bisa langsung mengakses melalui MPP digital. Ya, tapi kalau yang belum menggunakan MPP digital itu bisa melalui skp.kemkes.go.id. Nanti saya akan coba tampilkan ya, tampilan yang saat ini sudah diubah ya. Ada sedikit perubahan di SKP Kemkes. Ini perlu disampaikan ke Bapak Ibu sekalian juga. Itu SIP pertama. Jadi SIP pertama itu butuh kecukupan SKP. Namun untuk yang SIP kedua dan ketiga itu tidak lagi membutuhkan kecukupan SKP. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal ngelihat SIP satunya aja. Sehingga nanti periodenya itu sama semuanya. Jadi misalnya SIP 1 dibuat periode SIP yang berikutnya itu dari 2024 sampai dengan 2029 SIP pertamanya. Misalkan dia habis di 2029 di April 2029. Nah, kemudian SIP kedua dibuat bukan di tahun 2024 tapi buatnya di tahun 2025. Nah, di 2025 ini SIP keduanya tetap habis di 2029 juga. Gitu ya. Begitu juga dengan SIP yang ketiga. Jadi akhir periode dari SIP, ketiga SIP tersebut itu sama. Tidak boleh berbeda-beda. Karena kalau beda-beda itu akan mengacaukan sistem di portal, baik itu portal MPP digital maupun di Satu Sehat juga itu kacau nantinya. Oke, ini juga mungkin tadi sudah ada di slide-nya Bang Jeffrey. Ya, ini simplifikasi persyaratan penerbitan STR dan SIP dengan tetap mengutamakan penjagaan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di mana proses registrasinya kita tahu bahwa STR ini sudah menjadi STR seumur hidup. Jadi ibarat KTP ini udah berlaku seumur hidup. Kalau dia sebagai Namet Nakes yang terregistrasi sebagai Namet Nakes di Indonesia, maka dia berhak mendapatkan STR dan berhak untuk melanjutkan untuk pembuatan SIP dan pengumpulan SKP. Gitu ya. Dan memang kebijakan di Undang-Undang 17 itu adalah tenaga vokasi dan profesi. Jadi kalau untuk tenaga kesarjanaan itu atau akademik itu tidak mendapatkan STR lagi untuk yang sekarang. Kemudian untuk penjagaan kompetensi ini dengan menggunakan SKP ya dari 3 aspek atau ranah: pembelajaran, tadi saya bilang ya, pelayanan, kemudian pengabdian. Nah, ini untuk proses penjagaan kompetensinya Kemenkes akan selalu berkoordinasi dengan kolegium ya, yang sekarang Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Ini lagi proses untuk administrasi pembentukan kolegium baru di bawah Konsil Kemenkes Indonesia, Konsil Kesehatan Indonesia ya. Ini mudah-mudahan semuanya lancar gitu ya. Kemudian untuk perizinan ini ada tiga berkas yang dibutuhkan. Pertama adalah STR, kemudian tempat praktik, dan kecukupan SKP. Tentu dengan case-case yang tadi saya sudah jelaskan beda-beda. Gitu ya. Ini juga dilakukan oleh vaskesnya
berkoordinasi dengan dinas kesehatan terkait dan juga di pelayanan terpadu satu pintu PTSP kabupaten atau kota. Oke, nah ini yang perlu digarisbawahi juga, seluruh proses tidak memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi lagi. Jadi jikalau ada pertanyaan, kalau ada kendala di lapangan terkait dengan kecukupan SKP, bolehkah kami menggunakan keterangan kecukupan SKP dari OP? Jawabannya sudah clear, tidak boleh. Ya, karena tidak berlaku lagi. Gitu ya, karena kenapa? Di lapangan itu banyak sekali ya saya temukan, ya. Ini laporan-laporan. Ini mungkin oknum ya, tidak semuanya. Ada OP-OP yang mungkin ketika awal-awal Maret kemarin diberikan hak untuk memberikan surat misalnya nih. Nah, itu ada yang mereka mewajibkan namet nakesnya itu membayar uang tertentu untuk agar dia bisa mendapatkan surat keterangan kecukupan SKP. Nah, biasanya kayak gitu tuh itu hal yang membuat ini kayaknya seperti sistem ini nggak bisa diberlakukan kembali begitu. Jadi kesimpulannya adalah untuk rekomendasi dari OP lagi ini sudah tidak diperkenankan lagi untuk di era pasca Undang-Undang 17 tahun 2003 ini. Oke. Nah, ini juga slide yang juga ada tadi di Pak Jeffrey ya. Ini secara prinsip ini cukup mudah Bapak Ibu sekalian untuk dipahami dengan baik ya. Secara prinsip SIP itu ada dua jenis saja ya. Yang pertama SIP pertama kali, kemudian yang kedua adalah SIP perpanjangan. Nah, SIP perpanjangan itu ada SIP 1, 2, dan 3. Oke, untuk yang pertama kali jelas tersebut ya, untuk lulusan di bawah atau sama dengan 5 tahun, dia baru lulus ya, baru lulus kemudian berjalan 5 tahun. Nah, dia masih berhak untuk membuat surat izin praktik dengan persyaratannya itu hanya STR dan tempat praktik. Kenapa tidak membutuhkan SKP? Karena bayangin saja logiknya ketika dia masih pendidikan, dia menjadi mahasiswa, tidak mungkin dia bisa mengakses satu sehat karena kan belum dapat STR. Belum dinyatakan dia profesi misalkan dokter atau dokter gigi. Dia masih statusnya mahasiswa. Sehingga mahasiswa ini tidak pernah mengumpulkan SKP sehingga tidak perlu ditagih lagi kecukupan SKP karena masih banyak di daerah yang untuk yang SIP pertama kali masih ditagih SKP-nya. Padahal secara logik tidak membutuhkan gitu ya. Terus kita muncul pertanyaan, terus kompetensinya dari mana? Nah, kompetensinya dari ketika dia lulus ujian kompetensi, dia dapat namanya sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Itu dinyatakan kalau dia kompeten untuk menjadi seorang namet atau nakes pada saat dia lulus. Dan itu berlaku 5 tahun. Gitu ya. Sehingga yang perlu Bapak Ibu cross check adalah memang benar yang bersangkutan baru lulus, boleh dilihat tuh STR ijazahnya misalnya. Itu bisa dilihat. Oh, ternyata belum 5 tahun, dia hanya perlu menyertakan STR dan tempat praktik baru langsung dipermudah untuk proses perizinan pembuatan SIP. Jadi jangan ditagih lagi SKP-nya karena pasti di akunnya yang bersangkutan pasti masih kosong. Gitu ya. Kemudian ketika dia tidak pernah praktik lebih dari 5 tahun, nah ini barulah berlakulah kebijakan yang persyaratan yang kedua yaitu STR, kemudian tempat praktik, dan yang ketiga bukti pemenuhan kompetensi. Nah, bukti pemenuhan kompetensi ini bisa didapatkan dari melakukan ujian kompetensi kembali. Ya, anggaplah berarti 5 tahun ini dia nggak menjaga kompetensi, berarti tahun ke-6, kalau dia mau buat SIP, dia harus memastikan dirinya masih kompeten. Nah, caranya apa? Caranya dengan mengikuti ujian kompetensi. Begitu. Jadi acuannya 5 tahun tadi. Kemudian barulah kita ke perpanjangan. Nah, perpanjangan inilah baru kita ngomongin tentang bukti kecukupan SKP tadi yang wajib disertakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, perpanjangan ini berarti statusnya kan kalau dia lulus di 2019 sampai dengan 2024 berarti masih berlaku di SIP pertama kali. Nah, lewat 2024 sampai dengan 2029 berarti udah berlaku tuh SIP perpanjangan. Barulah kita minta bukti kecukupan SKP yang dia kumpulkan dari tahun 2019 sampai dengan 2024 itu udah mencapai 100% belum? Sudah tercukupi belum? Kalau sudah, berarti baru Bapak Ibu bisa proses untuk perizinan dengan periode dari 2024 sampai dengan 2029. Jadi cukup mudah ya, ini mohon dipahami dengan baik agar kita di lapangan itu semuanya sepaham. Gitu.
Kemudian yang berikutnya adalah SIP kedua dan ketiga. Nah, SIP kedua ketiga ini secara aturan tidak lagi membutuhkan kecukupan SKP lagi. Jadi Bapak Ibu hanya perlu meminta SIP pertamanya saja. Begitu ya. Ini saya sekalian cerita mungkin ya. Jadi di lapangan itu saya sempat melihat, jadi ada aduan dari seorang dokter spesialis penyakit dalam kalau nggak salah. Dia udah bikin SIP pertama di kota ya. Kemudian setelah dia mau buat SIP kedua dan ketiga, dia sudah membuat SIP pertama di kabupaten. Kemudian ketika dia mau buat SIP kedua dan ketiga di kota, itu dari yang daerah kotanya ini katanya merasa, oh saya tidak percaya dengan sistem mekanisme yang ada di kabupaten katanya. Karena di kabupaten ini tuh ada kesalahan segala macam gitu. Nah itu maksudnya itu yang menjadi maksudnya salah satu kalau menurut saya bloker ya, sehingga Namet Nakes ini menjadi kebingungan di lapangan gitu. Padahal sebetulnya ketika di kota ini mengikuti SIP pertama, jikalau memang dia periodenya sesuai, ya kalau kita bisa bisa track record tuh dari dia lulus tahun berapa, kemudian 5 tahun setelahnya, kemudian berlaku perpanjangan berikutnya 5 tahun setelahnya juga. Kalau itu sudah sesuai, berarti itu bisa bisa digunakan untuk perpanjangan di SIP kedua dan ketiga, walaupun mungkin wilayahnya beda di kota. Begitu loh. Jadi kita perlu ada kesepahaman soal ini agar di lapangan tidak terjadi kesulitan Namet Nakes untuk pengurusan perizinan. Gitu. Mungkin begitu ya untuk SIP kedua dan ketiga. Kemudian kita lanjut ke pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Ini KMK yang terbaru, yang kemarin baru saja kami sampaikan ke tenaga medis, tenaga kesehatan seluruh Indonesia. Nanti mungkin dalam waktu dekat kami akan mengadakan kegiatan sosialisasi kembali terkait KMK ini. Karena memang KMK ini cukup penting untuk dijadikan patokan kita bersama untuk terkait dengan pemenuhan SKP. Nah, di dalam KMK ini ada konsep ini. Ini sebetulnya konsep yang sudah berlaku lama, Bapak Ibu sekalian. Waktu pas dipegang oleh organisasi profesi, konsep ini masih digunakan dan sampai saat ini juga akan digunakan terus ya. Jadi konsep ini pengumpulan SKP itu dilakukan selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun, misalkan dari 2019 sampai dengan 2024, di 2024 ini yang bersangkutan mau membuat surat izin praktik untuk berpraktik sampai dengan tahun 2029. Maka SKP yang dikumpulkan dari 2019 sampai dengan 2024 akan kembali menjadi 0. Ya, yang bersangkutan wajib mengumpulkan kembali dengan periode pengumpulan SKP dari 2024 sampai dengan 2029. Begitu seterusnya. Gitu ya. Nah, ketika 2019 kita tahu bahwa bukti cukup SKP ini bisa berupa STR lama ya atau Serkom. Itu dulu tahun 2019. Nah, di tahun 2024 ini yang dipakai adalah bukti kecukupan SKP dari skp.kemkes.go.id atau Serkom yang masih berlaku. Yang kedua, STR lama yang masih aktif. Ya, jadi kalau misalkan ada Namet Nakes yang dia punya STR lama nih, udah buat dari tahun 2022 misalnya, berlaku sampai dengan 2027, yang bersangkutan mau buat SIP misalnya. Nah, itu tolong dipermudah karena yang bersangkutan berarti sudah punya tiket kompeten dari tahun 2022 sampai dengan 2027. Tidak perlu lagi ditanyakan bukti kecukupan SKP karena kita ini masih di masa transisi Bapak Ibu sekalian. Sehingga prinsipnya pokoknya cut off-nya kan Undang-Undang 17 itu kan mulai diberlakukan kan 2023 ya kan. Nah, ini kan dia buat STR-nya dari 2022 sampai dengan 2027 berlakunya 5 tahun. Nah, berarti ketika di 2024 yang bersangkutan membuat SIP, berarti yang bersangkutan bisa menggunakan STR lamanya itu untuk membuat SIP sampai dengan tahun 2027. Begitu Bapak Ibu sekalian di masa transisi ini. Nah, nantinya ketika sudah di tahun 2029, maka semuanya ini sudah berlalu kan ya, tidak bisa digunakan lagi. Yang bisa digunakan adalah semuanya dari skp.kemkes.go.id jikalau belum menggunakan MPP digital ya sebagai bukti kecukupan SKP. Nah, kalau memang sudah menggunakan MPP digital, maka semuanya akan terintegrasi semua sistemnya tuh dari Satu Sehat ke MPP digital.
Kalau dia udah cukup 100%, maka keterangan di NPWP digital juga akan tercukupi. Nah, ini mungkin saya share sedikit mengenai proporsi ranah pemenuhan SKP. Jadi secara prinsip ada 3 ranah yang wajib dikumpulkan. Yang pertama pembelajaran, kemudian pelayanan, dan ketiga pengabdian. Di mana pembelajaran ini minimal 45% yang wajib dikumpulkan untuk kondisi umum ya. Ini ada kondisi umum, ada kondisi khusus. Untuk kondisi umum minimal 45%. Untuk pelayanan ini minimal 35% dari total SKP yang wajib dikumpulkan selama 5 tahun. Kemudian pengabdian masyarakat 5% dari total SKP yang wajib dikumpulkan selama 5 tahun. Nah, kita tahu juga bahwa untuk pemenuhan aspek ini tentu dari pembelajaran wajib melalui pelataran sehat. Kemudian untuk pelayanan ini nantinya akan terlink ke rekam medis elektronik ya setiap vaskes. Makanya kami mungkin butuh bantuan dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan untuk bisa menghimbau vaskes-vaskes ini di daerah masing-masing untuk segera menggunakan rekam medis elektronik, karena ketika nanti satu sehat sudah terhubung dengan RME, maka akan ada kebijakan di dalam KMK ini. Jikalau Namet Nakes itu belum menggunakan RME, maka SKP yang bisa didapatkan dari pelayanan pasien itu hanya 50% dari total SKP yang berhak mereka dapatkan setiap pelayanan pasiennya. Tapi kalau pakai RME semuanya itu dapatnya 100%. Itu memang hal ini memang arahan dari Pak Menteri Kesehatan langsung ya. Sehingga mungkin kita berupaya ya untuk seluruh elemen di daerah seluruh Indonesia untuk kita sama-sama berupaya untuk menggunakan rekam medis elektronik ke depannya. Ini target pemenuhan SKP-nya tiap profesi yang paling besar itu dokter dan dokter spesialis, kemudian dokter gigi spesialis 100 SKP, dan apoteker, psikolog klinis 100 SKP, kemudian untuk yang nakes yang lainnya 50 SKP. Total ada 79 profesi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan satusehat.kemkes.go.id SDMK ya, yang biasa diakses oleh Namet Nakes. Barangkali mungkin ini memang slide untuk Namet Nakes, tapi Bapak Ibu sekalian di PTSP dan Dinas Kesehatan mungkin juga perlu tahu juga. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Namet Nakes sekarang di era Undang-Undang 17 ini semuanya wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK. Karena semuanya ini ekosistemnya di Satu Sehat. Semua pengurusan adanya di Satu Sehat, mulai dari registrasi, kemudian perizinan, kemudian pemenuhan SKP sampai dengan pembelajaran pelataran sehat. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian ya, ada profilnya, fotonya, kemudian namanya, nama panjang, kemudian profesinya juga, dan yang terpenting adalah ini periode SKP-nya. Ya, periode SKP-nya. Barangkali mungkin kalau ada pertanyaan ke Dinas Kesehatan, kok ini misalnya SKP-nya periodenya nggak muncul di sini misalnya. Nah, ini sebabnya adalah yang bersangkutan biasanya belum melengkapi data di SI-SDMK. Ya, kita tahu bahwa data SI-SDMK ini adanya di vaskesnya masing-masing, sehingga yang perlu dilakukan oleh Namet Nakes tersebut, jikalau ini tidak muncul periodenya dan jumlah SKP-nya, maka mohon untuk diarahkan di-update data SI-SDMK-nya untuk divalidasi oleh vaskesnya yang bersangkutan. Kemudian juga ini juga penting di dalam Satu Sehat SDMK untuk melakukan validasi keprofesian. Ya, kita tahu bahwa Namet Nakes ini masing-masingnya di masing-masing akun sudah terinput STR-nya, baik itu STR yang masih berlaku 5 tahun atau STR yang seumur hidup. Namun sistem ini meminta agar yang bersangkutan ini mengkonfirmasi, ya, memvalidasi keprofesiannya. Ya, di sini ada fitur profil saya, tulisannya sebelah kiri, kemudian ada keprofesian, di mana yang bersangkutan ini harus mengisi profesinya yang bersangkutan dan kompetensinya apa. Misalkan saya sebagai dokter gigi, berarti saya ngisinya profesinya dokter gigi, kompetensinya dokter gigi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melingkan semua sistem di Satu Sehat, agar ketika dia ikut pembelajaran pelataran sehat, yang muncul itu adalah kalau dia ikut sebagai di kegiatan buat dokter gigi, kemudian profesinya udah dia validasi dokter gigi, berarti dia berhak untuk dapat SKP dari kegiatan tersebut. Atau misalnya, oke, izin bocor, ya.
Ya, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semuanya terhubung. Nah, ini tampilannya. Jadi diisi dokter gigi dan dokter gigi. Nah, setelah sudah melakukan validasi keprofesian, maka dia akan bisa mengakses pelataran sehat ataupun SKP platform. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu sekalian, ini pasti banyak pertanyaan di lapangan ya. Ini pertanyaannya kok pasti yang ditanyakan biasanya dinas kesehatan ya, sama Namet Nakes nih ditanyain. Ini kok tampilannya ada dua ya, ada atas sama ada bawah tampilannya. Yang lingkaran di atas itu adalah lingkaran capaian SKP berdasarkan periode, gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di atas itu tulisannya data perolehan nilai SKP berdasarkan tanggal periode SIP. Di bawahnya ada tulisan capaian SKP periode dari 2019 sampai dengan 2024. Diperoleh 109 SKP, diperlukan 250 SKP. Ya. Nah, inilah data yang di atas ini yang digunakan untuk nanti masuk ke MPP digital atau yang masuk ke skp.kemkes.go.id. Kalau yang bersangkutan, ini kan profesinya dokter ya. Kalau yang bersangkutan sudah mencapai 250 SKP, dari 250 SKP yang wajib dikumpulkan, maka otomatis di MPP digital itu akan tercukupi keterangannya. Kemudian juga yang di skp.kemkes juga akan tercukupi. Nanti akan ada tampilan SKP Kemkes juga. Nah, kalau yang bawah apa? Kalau yang bawah itu hanya capaian SKP keseluruhan selama yang bersangkutan menggunakan sistem Satu Sehat SDMK. Itu ya. Sehingga jadi nanti kalau misalkan ini berlanjut nih, udah 10 tahun, 15 tahun, dia akan banyak banget nih yang bawah. Bisa sampai ribuan SKP. Nah, kenapa fitur yang bawah ini dibuat? Ya, karena kadang-kadang ada orang atau Namet Nakes yang dia belum melakukan kelengkapan data SI-SDMK. Otomatis ketika yang bersangkutan belum melakukan kelengkapan data SI-SDMK, ini periodenya akan kosong yang atas. Jadi nggak tertulis tuh 2019 sampai dengan 2024 itu nggak ada. Itu pasti merah tulisannya. Nanti di bawah ada tulisannya. Nah, ketika yang bersangkutan ternyata belum melakukan validasi SI-SDMK, tapi udah ikut kegiatan pembelajaran di pelataran sehat. Nah, pas dia ikut pembelajaran pelataran sehat selesai, dia protes kan pasti kan. Ini kok saya SKP-nya nggak masuk sih ke SKP platform gitu kan. Padahal saya udah ikut pembelajaran, berarti saya rugi dong gitu kan. Nah, itulah dia masuknya itu di yang bawah, yang keseluruhan. Dia akan bisa ngeliat tuh penambahannya langsung di bawah. Yang tadinya 111 SKP, ternyata pas dia ikut kegiatan, dia akan nambah menjadi misalkan 115 SKP. Dia dapat 4 SKP. Nah, ini di bawah ini langsung keluar gitu ya. Tapi yang atas nggak akan keluar karena dia belum melakukan kelengkapan data SI-SDM. Karena di sini nih yang kedua nih. Bapak Ibu bisa lihat kan, yang atas tulisannya tidak ada data periode SIP. Dalam kurung lengkapi data SIP Anda di Satu Sehat SI-SDMK. Gitu ya. Jadi kalau SI-SDMK-nya belum lengkap, pasti akan tulisannya seperti ini. Di MPP digital juga nggak akan bisa ngebaca. Gitu. Makanya hal yang perlu kita himbau dari pemerintah daerah untuk ke semua Namet Nakes dan Vaskes, yuk kita sama-sama benerin tuh data SI-SDMK-nya. Jangan sampai salah, harus disesuaikan dengan SIP fisik yang keluar, yang dikeluarkan oleh PTSP, sehingga nanti berikutnya itu semua sistem akan aman gitu, tidak ada kendala. Itu kebanyakan karena itu biasanya. Oke, slide lagi. Nah ini, berikutnya adalah mengenai tampilan skp.kemkes.go.id. Ini yang kami mendapatkan laporan banyak. Memang kami mohon maaf juga. Nah, dalam waktu 3 minggu kemarin, memang skp.kemkes ini ada perubahan sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa ada perubahan? Karena sebelumnya SKP Kemkes ini berdiri sendiri. Jadi SKP Kemkes ini berdiri sendiri, tidak terhubung ke Satu Sehat SDMK. Nah, saat ini keadaannya semua sistem di SKP platform maupun di skpkemkes.go.id ini sudah terhubung ke Satu Sehat SDMK dan terhubung juga ke MPP digital. Gitu ya. Nah, skp.kemkes.go.id ini bermanfaat untuk daerah-daerah yang belum menggunakan MPP digital. Ya. Jadi kalau udah yang menggunakan MPP digital clear tuh.
dia udah langsung perizinan dari MPP Digital. Tapi kalau yang belum menggunakan MPP Digital dan ternyata sekarang kabarnya lebih dari 50% belum menggunakan MPP Digital, masih menggunakan semi manual, ya. Sehingga yang bisa digunakan adalah barcode yang bisa diunduh dari skp.kemkes.go.id ini. Nah, perbedaannya apa dengan yang sebelumnya? Ini perbedaannya adalah maaf ini jangan ini dulu nih. Yang perbedaannya adalah di ini tulisannya nih. Ini kan nama, ya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau mau melihat NIK-nya, ini kan inputnya NIK dan profesi. Nah, kemudian sekarang profesinya kami hapus, ya, karena di lapangan banyak sekali tuh yang dia menghambat gitu ya. Pertanyaannya ini profesi segala macam ada perbedaan, itu akhirnya menghambat munculnya nama kecukupan SKP ini. Sehingga profesinya dihapus, hanya perlu menginput NIK-nya saja. Ya, cuma satu inputan aja. Nah, ketika sudah diinput, maka akan muncul tampilan tabel seperti ini. Nama, profesi. Nah, yang ini nih, yang kolom ini yang berubah. Kalau sebelumnya itu adalah tulisannya periode berpraktik. Ya, periode berpraktik. Sehingga yang muncul periode di sini adalah bukan periode saat ini, tapi periode 5 tahun ke depan. Ini harusnya kalau yang sebelumnya ini 2024 sampai dengan 2029 dengan status tercukupi. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengikuti periode ini untuk buat SIP-nya. Itu yang dulu. Nah, sekarang sudah diubah. Karena kenapa? Karena di satu set SDMK itu nggak bisa men-setting 5 tahun berikutnya. Di MPP Digital juga nggak bisa disetting untuk 5 tahun berikutnya. Jadi yang muncul adalah periode yang saat ini, yaitu 2019 sampai dengan 2024. Jadi keterangannya diubah menjadi periode pemenuhan SKP. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian melihat ini 2019 sampai dengan 2024 tulisannya tercukupi, berarti berlakulah keterangan di bawahnya. Bapak Ibu bisa baca, ya. Tulisannya adalah status SKP tercukupi merupakan persyaratan untuk memperpanjang SIP di periode berikutnya dalam kurung 5 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalau sudah tercukupi dari 19 sampai dengan 24 langsung aja bikin SIP untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Tanggal awal SIP ditentukan sejak SIP ditetapkan. Yang tadi saya bilang. Kalau SIP pertama dia di SIP pertama, maksudnya SIP 1 dibuatnya tahun 2025 nggak masalah. Ya, tanggalnya itu mulai dari 2025. Nah, tanggal berakhirnya kapan? Tanggal akhir SIP ditentukan 5 tahun setelah tanggal akhir pemenuhan SKP atau tanggal akhir SIP sebelumnya. Jadi misalkan ini acuannya 6 April 2024, berarti periode akhirnya di SIP berikutnya adalah 6 April 2029. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan yang bersangkutan buat SIP tahun 2025 tanggal 7 April 2025, maka nanti SIP-nya berlaku dari 7 April 2025 sampai dengan 6 April 2029. Pertanyaannya berarti cuma berlaku 4 tahun dong? Iya, gitu ya. Memang seperti itu konsekuensinya gitu, karena yang bersangkutan kan nggak praktik. Itu pilihan dia untuk tidak berpraktik selama setahun dari 2024 sampai dengan 2025. Tapi kompetensi dia itu berlaku selama 5 tahun sampai dengan 2029, sehingga ketika dia buat SIP di tahun 2025, maka SIP-nya hanya berlaku sampai dengan 2029 sesuai dengan keberlanjutan dari periode sebelumnya, 5 tahun. Gitu. Jadi jangan sampai nih di daerah ketika dia buat tahun 2025 padahal Bapak Ibu tahu di sini tulisannya 6 April 2024, Bapak Ibu buatnya SIP-nya dari tahun 7 April 2025 sampai dengan 7 April 2030. Itu salah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena di sistem MPP Digital kalau SIP seperti itu maka akan kacau. Gitu. Terus kemudian pertanyaan, kalau misalkan dia buat tahun 2028 gimana, Dok? Dia buat 2028, sedangkan dia habisnya 2029, nggak masalah. Jadi SIP-nya cuma berlaku setahun aja. Gitu. Ketika dia mau buat SIP lagi tahun 2029, berarti tinggal tagih aja kecukupan SKP-nya yang dia kumpulkan dari tahun 2024 sampai dengan 2029. Udah cukup belum 100%? Kalau dia sudah bisa,
Berarti dia bisa melanjutkan SIP nanti di tahun 2029 sampai dengan tahun 9, 10, 11, 12, 13, 2033. Jadi memang ini cukup tricky, tapi mohon dipahami dengan baik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, catatan berikutnya adalah tanggal akhir pengajuan SIP kedua dan ketiga ini mengikuti tanggal akhir SIP pada poin kedua. Jadi yang jadi ketentuan adalah SIP 1, 2 dan 3 semuanya sama. Tanggal akhir SIP-nya yaitu di 6 April 2029. Gitu ya. Nah, sistem SKP Kemkes ini Bapak Ibu sekalian ya, ketika yang bersangkutan baru buat SIP 1 ya, itu kan di data SISDMK-nya pasti kan masih yang bersangkutan input tuh. Inputnya itu adalah SIP yang sebelumnya yaitu 2019 sampai dengan 2024. Nah, tentunya yang akan muncul di sini juga akan 2019 sampai dengan 2024 mengikuti data di SISDMK. Sehingga tercukupi. Nah, ketika yang bersangkutan sudah buat SIP 1, gitu ya, ketika yang bersangkutan sudah buat SIP 1, maka kan SIP-nya kan sudah update tuh, dari 2024 ke 2029. Sehingga yang bersangkutan langsung update di data SISDMK-nya, SIP-nya sudah update 2024 sampai dengan 2029. Nah, otomatis yang muncul di SKP Kemkes ini juga akan berubah, Bapak Ibu sekalian. Tidak lagi 2019 sampai dengan 2024, tapi akan berubah menjadi 2024 sampai dengan 2029 dengan status tidak tercukupi. Gitu ya. Karena yang bersangkutan kan SKP-nya belum terpenuhi sampai dengan 2029. Jadi statusnya akan tidak tercukupi. Nah, disinilah berlaku yang tadi SIP kedua dan ketiga tidak lagi butuh barcode yang bisa diunduh dari sini. Tapi Bapak Ibu hanya perlu melihat di SIP satunya aja. Karena kalau Bapak Ibu minta barcode-nya juga untuk SIP kedua dan ketiga, di sistem SKP Kemkes ini nggak mendukung. Gitu ya, nggak bisa di-download lagi. Karena dia sudah berubah. Data SISDMK-nya menjadi periode yang baru. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah semua sesuai dengan sistem, sesuai dengan kebijakan juga. Ya, ini salah satu masalah ya. Kalau ada aduan kenapa kosong periodenya, ini karena yang bersangkutan belum melakukan pengupdatean SISDMK. Nah, cara pengupdatean SISDMK gimana caranya? Di akun Satu Sehatnya sendiri. Ya, tinggal diisi aja tadi kan di profil saya, kemudian data pekerjaan tinggal diupdate nih. Lakukan update SISDMK, ternyata memang benar tanggal mulai SIP-nya sudah terisi, tapi tanggal berakhir SIP-nya belum terisi. Sehingga periode di SKP Kemkesnya juga kosong. Nah, ini tulisan yang dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk berpraktik pada periode dalam kurung masa berlaku SIP. Ini sudah tidak berlaku lagi sekarang ya, sudah berubah ke yang tadi saya jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini slide saya yang terakhir. Ini terkait dengan kebijakan diskresi Bapak Ibu sekalian. Ya, secara prinsip kebijakan diskresi ini adalah kebijakan yang ditujukan untuk seluruh namet dan nakes yang memang SIP-nya habis di tahun 2024. Ya. Misalkan sekarang bulan Oktober 2024, misalkan yang bersangkutan habis di Oktober 2024 dan ternyata yang bersangkutan belum tercukupi SKP-nya. Nah, itu masih bisa diberikan SIP sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan jikalau yang bersangkutan tidak memenuhi SKP sampai dengan 31 Desember 2024 maka akan direkomendasikan untuk dibekukan sementara STR-nya, STR dan SIP-nya, gitu ya. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Terima kasih.